Kejadian 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, mulai. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin kami sepenuhnya, mengaruniakan kami pikiran dan hati yang tenang, terfokus pada Tuhan dan firman-Mu, Tuhan. Sehingga oleh firman Tuhan kami dapat bertumbuh, dewasa kerohanian kami. Dan kiranya juga nama Tuhan dimuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan yang tidak berguna ini. Sehingga jemaat-Mu dibangunkan. Parkiran di bawah mohon penjagaan perlindungan Tuhan. Dan semua rumah ditinggalkan dalam penjagaan perlindungan-Mu juga Tuhan. Kami serahkan permohonan kami, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan nas tadi. Judulnya dari ayat 7 tadi, yaitu nafas Allah. Nafas Allah. Jika kita berpikir tentang Allah, tidak habis-habisnya kita akan menyelesaikannya. Karena memahami Allah secara pribadi dan sepenuhnya itu tidak mungkin bagi kita. Tetapi mengenal Allah secara pribadi, itu mungkin. Ya, itu mungkin. Justru itu yang Allah kehendaki mengenal, seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan selanjutnya. Begitu banyak segi, begitu banyak cara yang Allah pakai untuk membuat kita heran. Kalau kita melihat setiap pekerjaan Allah, pemazmur katanya terlalu besar bagiku untuk diuraikan. Terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu luas. Karena semua yang kita lihat dari apa yang Allah ciptakan sungguh memberi kekaguman yang tiada henti-hentinya. Ketika kita melihat langit begitu berat berlapis-lapis, ketika kita menaiki pesawat begitu banyak keindahan yang dapat kita nikmati, itu semua adalah pekerjaan tangan Allah. Allah yang adalah roh. Allah yang menuntut penyembahan dalam roh dan kebenaran. Menghembuskan nafas dan nafasnya mempunyai kemampuan untuk memberi hidup. Memberi hidup kepada segala apa yang Allah ciptakan. Tidak ada makhluk di dunia maupun di sorga yang hidup dari dirinya sendiri. Tetapi semua itu berasal daripada Allah dan dari nafas Allah. Setiap hari, setiap saat kita duduk, selagi hidup kita tetap bernafas, bukan? Ya, kita tetap bernafas. Nafas Allah dapat mempersatukan dan juga dapat memisahkan. Ketika Allah mengambil nafas seseorang, itu memisahkan dari yang masih hidup. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah. Itulah sebabnya saya sering sekali mengutip Roma pasal 11, kekaguman Rasul Paulus kepada Allah akan ciptaannya. Dikatakan ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Keputusan Tuhan, jalan Tuhan sungguh tak terselami. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ada? Tidak ada. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya mengajak kita dengan singkat merenungkan nafas Allah. Berhubungan nafas Allah tadi, 3 pokok penting saja. Yang pertama, nafas Allah memberi hidup kepada manusia. Nafas Allah memberi hidup kepada manusia. Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi, beserta segala isinya,
hanya dengan berkata-kata. Jadilah binatang, maka jadilah binatang. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Tetapi kepada manusia secara khusus tadi di ayat 7 Kejadian pasal 2, Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia pertama. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Begitu indah, begitu ragam tanaman yang dapat kita nikmati. Bahkan mungkin ada yang belum kita kenal sampai sekarang ini. Begitu banyak jenis ikan-ikanan di lautan yang dapat kita nikmati. Dan mungkin saya percaya juga banyak yang belum kita ketahui, belum kita kenal. Demikian juga binatang-binatang yang ada di atas muka bumi ini. Ciptaan yang begitu mengagumkan penglihatan kita. Suara yang begitu mengagumkan pendengaran kita. Tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan dan segala macam, lembah dan bukit yang begitu indah bentuknya, Allah membuat itu. Itulah sebabnya di ayat 31 Kejadian pasal 1 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah yang sempurna menyatakan, menyampaikan, mendeklarasikan bahwa segala yang Ia ciptakan adalah baik adanya. Tetapi di ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Lihat, khusus untuk manusia Allah tidak berkata jadilah maka jadi. Tidak. Tidak. Allah menggunakan energi yang Ia miliki. Allah menggunakan pikiran. Allah menggunakan nafasnya sendiri. Dan dari bahan yang telah ada, yaitu dari tanah liat, Allah menjadikan manusia. Tetapi apakah akan selesai di situ? Tidak. Tidak. Bolehkah kita membayangkan sekarang ini sesosok manusia yang telah dibentuk oleh Allah, ditaruh terlentang di atas tanah, belum bisa bernafas? Tidak ada kelahiran di sana. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak dapat bergerak apapun. Tapi dia hanya bisa mengenali dirinya. Makanya dikatakan, become a living soul di ayat 7 tadi. Menjadi makhluk yang hidup, jiwa yang hidup. Hanya setelah Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia pertama, yaitu Adam. Sebab tanpa nafas Allah, manusia akan tetap kaku dalam bentuk tanah liat. Itulah sebabnya ketika Allah mengambil nafas, manusia kaku juga. Ketika orang mati, manusia menjadi kaku karena ia harus kembali ke tanah dari mana ia diambil. Dengan hembusan nafas Allah, maka manusia menjadi makhluk hidup. Yang tadinya hanyalah ciptaan bagaikan patung. Tetapi kini setelah Allah menghembuskan nafasnya, menjadi makhluk rohani. Itulah makanya dikatakan Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa Allah. Karena dia memiliki jiwanya, dia memiliki inteleknya, dia memiliki pikiran, dia memiliki kehendaknya. Jiwa itu artinya apa? Kesadaran manusia akan dirinya sendiri. Adam mengenali dirinya ketika Allah menghembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya. Penghembusan nafas Allah ke dalam hidung manusia membuat manusia berbeda dari segala ciptaan yang lain. Dan dalam hal ini pemazmur mendeskripsikannya dengan kekaguman yang luar biasa di kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 dan selanjutnya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya, ya kan? Itulah jiwa itu, kesadaran diri manusia akan dirinya sendiri. Mari kita baca kedua ayat ini jika berkenan. Ayat 13 dan 14 kitab Mazmur 139, 1 sudah mulai. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita perlu benar-benar menyadarinya bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita. Tuhanlah yang menciptakan kita dari semula. Semua ciptaan yang lain Allah hanya berkata jadilah, maka semuanya jadi. Tetapi kepada manusia Allah secara khusus menghembuskan nafas hidup
ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah juga kepada Hawa. Maka tidak bijak jika mencari pasangan asal jadi. Karena ini perlu penciptaan khusus. Allah menjadikannya sesuai dengan kehendaknya. Apa yang perlu kita tanggapi akan hal ini? Kita terus bersyukur kepada Allah dan menyembah Allah atas peristiwa itu. Maka dikatakan, aku bersyukur kepadamu. Ayat 14 tadi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Orang yang tidak mengenali penciptanya. Ingat pemuda di kitab Pengkhotbah pasal 11 dan pasal 12. Ingatlah penciptamu pada masa muda. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita sudah dikasihi Tuhan. Kita perlu bersyukur kepada Allah atas kehidupan yang Ia berikan. Sebab hidup, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah itu lebih penting. Kita hidup berkenan kepada Allah lebih penting karena Allah menciptakan kita bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Allah menciptakan kita bukan untuk supaya kita bebas berlaku apa yang kita kehendaki, tapi supaya kita menyembah Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Hidup ini penting, lebih penting daripada makan, lebih penting daripada pakaian yang lain dan segala macam yang mungkin orang dapat capai di dunia ini. Ya, kita perlu melayani Dia karena itu jauh lebih penting dan itu berkenan kepada Allah. Hari ini Roh Kudus yang memberi hidup kepada setiap jiwa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh itu yang memberikan hidup yang baru kepada setiap orang. Tuhan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Inilah hidup yang baru itu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Diberikan suatu kehidupan yang baru oleh kuasa Allah. Ketika seseorang percaya Tuhan Yesus Kristus. Itulah bedanya kita dengan orang-orang yang lain yang hidup di dunia ini. Bukan karena penampilan fisik. Bukan karena kekayaan materi. Bukan karena tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi karena ada benih ilahi, nafas Allah, roh Allah sendiri diam di dalam setiap orang percaya. 1 Korintus pasal 15 saya akan membaca bagi kita tentang Adam dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 45 dikatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Mengapa? Karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam. Tetapi Adam yang akhir, siapa itu? Kristus Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Ini kelebihan kita hari ini, sudah dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Efesus pasal 2 dikatakan, karena kita inilah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Dia sediakan sebelumnya. Ia mau, Allah mau, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan Yesus Kristuslah roh yang menghidupkan. Dan hari ini, bagi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki roh yang menghidupkan itu dalam dirinya. Kecuali yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hidup Roh Kudus di dalam dirinya. Yohanes pasal 5 tentang hidup, Tuhan Yesus berkata, Injil Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Lihat tuh. Mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bukan dihidupkan, tapi mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya dia punya sumber hidup itu. Dan dia adalah sumber hidup itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang-orang pada masa pelayanannya. Hanya dengan kuasa firman-Nya. Ini sebuah berkat yang luar biasa bagi kita. Nafas Allah memberi hidup kepada manusia. Pastikan bahwa kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memberikan kita hidup. Dan hidup yang telah diberikan nafas itu diproyeksikan, bertujuankan untuk memuliakan Allah. Hari ini, hidup baru yang Allah telah karuniakan kepada kita juga bertujuan untuk memuliakan Allah. Karena Roma pasal 8 dikatakan supaya mereka yang hidup tidak hidup bagi dirinya sendiri, tapi hidup bagi Allah. 2 Korintus pasal 4 juga mengatakan hal demikian. Pasal 5 maksudnya mengatakan demikian, supaya kita yang hidup karena kasih karunia Allah itu hidup bukan bagi diri kita sendiri lagi, tapi hidup bagi Allah. Dan kasih Tuhan. Mari kita melanjutkannya. Bagian kedua, nafas Allah memberi kuasa kepada jemaat. Nafas Allah memberi kuasa kepada jemaat. Jemaat dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus, didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus selama pelayanannya di bumi. Di Injil Matius pasal 16, Tuhan Yesus mendeklarasikan pendirian jemaat.
Dan saat itulah jemaat itu resmi didirikan. Ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya membaca Matius 16 ayat 16 yang selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Nafas Allah memberi kuasa kepada jemaatnya dan memberikan hidup yang baru kepada jemaatnya. Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dialah batu itu. Batu yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus, bukan Petrus seperti yang dipercayai dan diajarkan oleh sebagian paham, bahkan gereja yang menyebut dirinya gereja. Dalam nyanyian Musa, di Ulangan pasal 32, sesungguhnya yang dimaksud oleh batu karang di Musa di ayat 4 adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lihat, saya akan membaca Ulangan pasal 32, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Lihat itu, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Indah sekali lagu Musa ini ya, padat sekali gitu. Sangat padat. Nanti baca seluruh nas ini, pasal ini khususnya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Musa dalam nyanyiannya. Dan dalam 1 Korintus pasal 3, Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Korintus ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di Efesus pasal 2 juga mengatakan yang demikian, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah dasar jemaat. Ia adalah batu karang, ia adalah batu penjuru, dan memberikan kuasa kepada jemaat. Kalau yang dipercayai batu karang itu adalah Petrus, maka jemaat tidak akan bertahan. Mengapa? Karena Petrus pernah jatuh, Petrus pernah gagal. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Amin. Kalau Petrus dasar jemaat, maka Matius pasal 16 ayat 18 tidak berlaku. Alam maut tidak dapat menguasainya. Tapi karena Kristus sebagai batu karang dan batu penjuru jemaat, maka alam maut tidak dapat menguasainya. Iblis, orang-orang di dunia mencoba menghapuskan jemaat, jejak jemaat di dunia, tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Tahu mengapa? Karena jemaat adalah calon mempelai wanita Kristus. Jikalau jemaat dapat dikuasai, dihancurkan oleh kuasa si jahat, oleh kuasa manusia, maka tidak ada cerita, tidak ada nubuatan. Wahyu pasal 19, program Allah akan gagal. Karena ada pesta besar yang sedang dinantikan oleh jemaat, yaitu perjamuan kawin anak domba. Di mana jemaat sebagai mempelai wanita dan Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai prianya. Itu pesta terbesar yang akan pernah kita lihat sebagai jemaat Tuhan. Luar biasa bukan? Keindahan yang akan kita lihat. Jemaat akan menjadi pusat perhatian. Sama seperti dalam sebuah pesta pernikahan. Kedua mempelai adalah pusat perhatian, pusat keindahan, pusat semua apa yang dikerjakan pada hari itu. Ini yang dikasihi Tuhan, jemaat diberi kuasa oleh Tuhan melalui nafas hidupnya kepada kita pada hari ini. Jemaat diberi kuasa untuk memulai kesaksian pemberitaan Injil secara kolektif. Hal ini terjadi kapan? Pada hari Pentakosta, di mana ke-120 murid anggota jemaat mula-mula pada waktu itu sedang berkumpul dan berdoa di ruang atas. Dan tiupan angin yang keras mereka terima sehingga mereka dapat berbicara. Ya, berbicara dalam bahasa-bahasa orang-orang yang ada pada saat itu. Itu bukan bicara seperti yang diajarkan seperti hari ini. Ya, angin yang keras itu diterjemahkan dari kata Yunani peinao itu. Artinya apa? Berhembus dengan keras. Jadi di sana terjadi apa? Suatu peristiwa yang luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 2.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini bukan bahasa malaikat. Ini bukan bahasa yang susah difahami. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang ini untuk menentukannya. Ada orang Yahudi dan di semua kolong langit macam-macam bahasa yang ada di situ. Sampai orang-orang yang mendengarkannya itu heran-heran mengapa kita bisa mengerti. Itu hanya terjadi pada saat itu. Itulah kuasa Allah yang terjadi. Di sanalah janji dalam Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 49 digenapi. Karena Tuhan katakan kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari yang maha tinggi. Dan ini terjadi. Karena Alkitab belum sempurna lengkap ditulis pada masa itu, kesaksian jemaat mula-mula diteguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Hari ini kita diberikan kuasa yang sama tetapi dalam bentuk tulisan. Kita diberikan kuasa yang sama dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita secara pribadi dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam jemaat secara kolektif. Itulah sebabnya jemaat secara kolektif itu harus dihormati. Sebagaimana kita menghormati tubuh Kristus. Sebab jemaat adalah tubuh Kristus. Dan ingat, pada akhirnya kita melihat Kisah Rasul pasal 2 itu, setelah Paulus berdiri dan berbicara memberitakan Injil, di sana kuasa Allah benar-benar terjadi. 3.000 jiwa Alkitab mencatat memberi diri dibaptis. Jemaat punya kuasa dari nafas Allah. Hari ini kita diberikan kuasa dari nafas Allah. Itulah yang dihembuskan, itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika menjelang kenaikannya kepada Allah Bapa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semua tugas ini, semua perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus berdasarkan pada kuasa yang telah dimiliki. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mustahil kita mengerjakan tugas ini tanpa kuasa, otoritas, surat kuasa. Paulus pergi ke Damsyik, terlebih dahulu minta surat kuasa dari imam-imam kepala. Kita, hari ini kita punya kuasa itu. Dan surat kuasa, kalau Paulus memegang surat kuasa dari imam-imam kepala, tapi kita memiliki surat kuasa surgawi dari Tuhan, nafas Allah sendiri dalam firman. Amin. Maka kita tidak perlu ragu, kita tidak boleh takut. Karena Allah telah mengurniakan kepada kita bukan roh yang menjadikan kita takut, tapi ya roh membangkitkan gairah kita, membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan ketertiban kita untuk menaati segala perintah Allah. Tadi, nas yang baru saja saya baca dari Matius pasal 28, yaitu dengan tugas yang luar biasa, tugas yang indah Allah berikan kepada kita. Jemaat Allah telah diberikan kuasa oleh Allah. Kalau ada jemaat yang merasa tidak berkuasa, itu dipertanyakan, itu jemaat Tuhan Yesus atau bukan. Kita memiliki kuasa ini yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka mari kita pergi hidup dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam apapun profesi kita. Tetap ada kuasa itu yang dapat kita pergunakan untuk bersaksi. Baik secara afirmatif maupun secara proklamatif melalui pemberitaan Injil. Nafas Allah yang memberi hidup kepada manusia, nafas Allah yang memberi kuasa kepada jemaat ini, dan dengan kuasa nafas yang sama, kita melayani Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang mengangkat jemaatnya. Inilah yang sedang dinantikan jemaat sebenarnya, yaitu hari pengangkatan, rapture itu. Ini yang sedang kita nantikan. Tetapi mengapa Tuhan belum datang? Karena Tuhan masih mau supaya orang-orang yang belum selamat mendengarkan Injil. Entah mereka mau bertobat atau tidak, jemaat punya tanggung jawab untuk menyampaikannya. Maka kita berdoa supaya kita dapat pergi. Saya sendiri berdoa supaya dapat pergi. Mungkin membuka pelayanan baru sesuai kehendak Tuhan. Karena nafas Allah telah berkuasa atas jemaat ini. Amin.
Dan nafas Allah juga kuasa Allah akan pergi dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh pergi dengan nama Tuhan dan dengan kuasa Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, nafas Allah memberi eksistensi pada Alkitab. Nafas Allah memberi eksistensi kepada Alkitab. Apa maksudnya? 2 Timotius pasal 3:16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan, yang dinafaskan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah nafas Allah yang berubah menjadi tulisan. Ya, nafas Allah yang berubah menjadi tulisan. Kita pegang di tangan kita, ada yang menaruhnya di dalam HP, tapi bagi saya tulisan dalam kitab ini jauh lebih penting. Karena kalau kita membaca ini tidak ada godaan mendapat SMS. Betul ya? Tapi kalau dalam HP banyak godaan mendapat SMS dan akhirnya perhatian kita beralih. Tapi kalau kita membaca kitab, karena kitab itu ya kitab yang tertulis, yang ada di atas kertas. Ini yang paling penting. Ya, jangan pernah dianggap remeh, jangan pernah dianggap kuno. Tapi ini sangat penting. Tulisan-tulisan dalam Alkitab sangat penting. Itulah nafas Allah yang memberikan eksistensi kepada Alkitab. Jikalau tidak, maka tulisan biasa tidak ada artinya. Kitab, firman Tuhan, Alkitab adalah buku yang tertinggi derajatnya di semua tulisan yang pernah ditulis oleh manusia dari sejak penciptaan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, firman Tuhan berkata, untuk selama-lamanya Tuhan apa? Firman-Mu tetap teguh di sorga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tidak akan apa? Berlalu. Karena itu adalah nafas Allah yang diberikan. Dihembuskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah. Alkitab yang kita punya hari ini adalah firman Allah, kumpulan dari tulisan yang telah diuji dengan api. Bahkan dalam kitab Mazmur pun dikatakan diuji 7 kali. Itu firman Allah. Diuji 7 kali. Dalam sejarah peradaban manusia, khususnya sejak Alkitab ditulis dalam bentuk buku, sudah banyak pencobaan untuk menghapuskan Alkitab dari muka bumi, tapi tidak pernah berhasil. Dan tidak akan pernah berhasil memang. Karena Tuhan sendiri menjaga firman-Nya. Tuhan memakai orang-orang pilihannya untuk menuliskan firman-Nya. Mereka adalah orang biasa, tapi mereka dipilih Tuhan. Mereka juga manusia yang berdosa, tapi mereka dipilih Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ingat ini ya, ini peringatan sangat keras dari firman Tuhan dari Petrus. Tidak boleh orang menafsirkan firman Tuhan menurut kehendaknya sendiri. Maka salah kalau dikatakan menurut saya, tetapi menurut Allah apa? Menurut Tuhan apa? Itulah sebenarnya kita dalam gereja baptis independen, dalam sekolah baptis independen berkata bahwa Alkitab menafsirkan apa? Alkitab. Amin. Alkitab menafsirkan Alkitab. Indah, ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Itu alasannya. Nubuat ini bukan kehendak manusia, bukan nafas manusia, tapi nafas Allah, diilhamkan oleh Allah. Itu alasannya. Yang berhak menafsirkannya adalah Allah. Kita menelitinya, kita menggalinya, kita mempelajarinya, dan kita hidup di dalamnya. Sehingga kita dapat mengajarkannya seperti yang dipraktikkan oleh Ezra. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Wah, luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari demi hari kita lewati. Bahkan tadi pagi, dalam penutup khotbahnya, Pak Markus menyinggung tentang itu. Firman Tuhan. Ya, tentang firman Tuhan. Alkitab. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita rugi besar. Rugi besar. Keputusan kita akan banyak salah. Cara kita menggunakan waktu akan banyak salah. Cara kita menggunakan uang akan banyak salah. Cara orang mencari jodoh akan banyak salah. Kalau tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Ya. Banyak kesalahan yang akan kita alami jika kita mengabaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri berkata, barang siapa yang meremehkan firman akan mendapat ganjarannya, hukumannya sendiri. Tidak berhikmat. Kini kita memiliki firman Allah yang sempurna. Sudah lengkap bagi kita. Firman yang tidak pernah gagal dapat dipercaya, akurat.
Setiap yang dikatakan akurat. Maka kalau kita melihat, nanti kita akan membahas mungkin suatu ketika tentang bagaimana corona itu dari sudut pandang Alkitab. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan mengizinkan, pasti. Bagi orang yang tidak percaya, ini masalah besar. Tapi bagi orang percaya, ini ujian. Untuk menaikkan level iman kita. Amin. Untuk menaikkan level iman kita. Untuk menguji seberapa tekunnya kita untuk beribadah. Untuk menguji betapa kita merenungkan firman Tuhan. Udah berkali-kali kita sampaikan tahun lalu bahwa pergunakan waktu. Kita dikatakan stay at home, tetap di rumah saja. Ngapain? Mungkin selama ini jarang baca Alkitab, di rumah saja. Mari renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kita hikmah. Firman Tuhan mengubah kita. Ya, firman ini bebas dari kesalahan, inerrant. Bebas dari kesalahan. Ya, firman itulah kebenaran. Seperti didoakan oleh Tuhan Yesus di dalam doa syafaatnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Luar biasa. Firman-Mu adalah kebenaran. Orang mencari kebenaran, cari firman Tuhan. Tulisan yang benar firman Tuhan. Orang mencari sosok yang benar, cari Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Mau hidup dalam pimpinan kebenaran, minta pimpinan Roh Kudus karena Dia adalah apa? Roh kebenaran. Tidak ada yang lain. Ya, disebut kitab suci bukan? Karena kita dapat disucikan oleh firman-firman, bukan oleh kertasnya, tapi oleh firman-firman yang tertulis. Kata-kata yang tertulis di dalamnya dapat mengubah kita. Kitab yang hidup, ya, firman kehidupan. Ini yang dijawab oleh Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus ketika suatu ketika Tuhan mengajarkan agak keras pada pendengarnya dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menantang orang-orang yang masih tertinggal, yaitu ke-12 muridnya. Ya, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ini Petrus lah. Jawabannya sungguh indah ya, Rasul Petrus itu. Setiap kali menjawab indah, memang dia juga salah, dia juga gagal, pernah dipakai iblis. Tapi lihat sisi positifnya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu itu apa? Thy words, firman-Mu adalah hidup yang kekal. Luar biasa. Saya membaca kembali ulangan tadi, nyanyian Musa tadi. Satu lagi yang indah di situ perlu kita lihat dari nyanyian Musa tadi. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 46 dan 47 ketika Musa menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada bangsa Israel. Dikatakan, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan, words, yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu. Apa itu? Firman tadi. Untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, bukan. Tidak sama dengan tulisan orang lain, tidak sama dengan tulisan-tulisan dongeng, tidak sama dengan buku-buku cerita, bahkan tidak sama dengan buku-buku ilmu pengetahuan yang begitu dikagumi oleh manusia di dunia ini. Tidak sama. Dan tetapi itulah hidupmu dikatakan. Ya, tetapi itulah hidupmu. Ya, it is your life. Tetapi itulah hidupmu. Dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini memang secara harfiahnya berbicara tentang tanah Kanaan pada bangsa Israel. Tapi hari ini aplikasinya berbicara pada kita. Bahwa kita hidup, firman Tuhan adalah hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itulah landasan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, nafas Allah memberi eksistensi pada Alkitab menjadi bentuk tulisan yang kita harus nikmati pada hari ini. Ya, kita bisa membaca renungan-renungan yang lain, tapi jangan lupakan landasannya adalah selalu firman Tuhan. Selalu firman Tuhan. Firman Allah adalah landasan hidup kita. Firman Allah ada di tangan kita. Dalam bahasa kita harus kita syukuri. Ya, kita bersyukur. Kalau firman Allah ini masih dalam bentuk bahasa Ibrani, sulit kita untuk mempelajarinya. Tapi ingat, indah sekali telah diterjemahkan sampai ke berbagai ratusan jutaan bahasa di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah. Untuk apa? Supaya setiap orang dapat memahaminya. Dan terutama, seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, supaya setiap orang tahu dan menerima Yesus Tuhan Juru Selamanya secara pribadi. Oleh kasih karunia dengan iman.
Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, dikatakan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Allah mencegah kita dari dosa. Maka kita perlu menyimpan dalam hati kita. Dituliskan bagi mereka yang sederhana dan terendah hati. Hanya orang rendah hati dapat menikmati firman Tuhan. Kalau kita sombong, kita tidak akan. Kalau saya sombong, siapapun kita tidak akan bisa menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan berisikan segala pengetahuan yang kita perlukan. Tahukah kita bahwa segala dasar pengetahuan yang orang ciptakan adalah firman Allah? Semuanya. Semuanya berdasarkan pada firman Allah. Mempunyai kemampuan untuk mengubah hidup kita. Bukankah firman itu mengubah hati Saulus ketika ia mendengarkan kata-kata firman dari Tuhan Yesus Kristus? Bukankah firman Allah itu sendiri telah membangkitkan kembali gairah Nabi Yeremia yang setiap hari meratapi bangsanya karena menolak firman Allah? Membangkitkan gairahnya kembali. Sama, firman Allah yang sama dapat membangkitkan gairah kita. Firman Allah mengandung kuasa yang tetap dan tak pernah berubah. Tidak pernah berubah kuasa firman Allah. Firman Allah berisikan pertanyaan dan jawaban. Jawaban-jawaban yang diperlukan oleh manusia ada dalam firman Allah. Dapat mengubah hidup siapapun, menuntun dan juga menghakimi. Ingat Yohanes pasal 12:48, Tuhan Yesus katakan sendiri bahwa patokan penghakimannya adalah firman Allah. Bukan menurut apa kata manusia, bukan menurut apa kata orang di luar, tetapi apa kata firman Allah. Allah menyelamatkan setiap orang dengan kuasa firman-Nya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, sebab Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang apa? Dapat menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yunani dan kemudian juga orang Yahudi. Semua orang yang percaya dapat diselamatkan karena firman Allah. Dan masih banyak yang dapat dilakukan oleh firman Allah. Firman Allah yang kita pegang adalah firman yang sempurna di tangan kita, yang menyelamatkan jiwa, memberikan motivasi kepada kita, mendorong kita ketika kita lemah, memberikan kita hikmat. Ya, Amsal pasal 2 ayat 6, karena Tuhan yang memberikan hikmat, daripadanya pengertian dan pemahaman dan segala macam itu, pengetahuan. Daripadanya lah pengertian dan pengetahuan. Firman Allah dapat memimpin hidup kita. Setiap langkah, setiap keputusan yang kita ambil, kalau kita sungguh dari firman Allah, dapat kita miliki hikmah yang benar dan menggerakkan hati kita. Masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh firman Allah. Inilah firman Allah yang dinafaskan oleh Allah sehingga eksistensinya menjadi nyata bagi kita hari ini. Inilah firman Allah. Tidak ada buku yang lain di dunia yang sama dengan Alkitab. Kita perlu membacanya setiap hari. Mari kita selalu diingatkan, karena itulah hidupmu. Kalau tadi itulah hidupmu, berarti kita hidup dengan firman Allah. Tanpa firman Allah, kita tidak dapat hidup. Sama dengan tanpa berdoa, kita susah untuk bernafas. Mari kita mencintai firman Allah. Mari kita merenungkan firman Allah. Dan mari kita melakukan firman Allah. Jangan biarkan Alkitabnya jadi pengangguran di rumah. Jangan. Jangan pernah mencoba mengubah firman Allah, tetapi biarlah firman Allah mengubah kita. Mengubah kita terhadap pandangan dunia, terhadap pandangan kekayaan, terhadap semua yang ada di dunia ini. Jangan pernah tergiur dengan itu. Ingat, dosa akan mencegah kita dari kitab ini, atau kitab ini akan mencegah kita dari dosa. Saudara kasih Tuhan, mari sadarlah kita bahwa nafas Allah telah memberikan hidup kepada manusia pertama, dan pada kita hari ini, roh Allah ada dalam diri setiap orang percaya. Itulah hidup baru yang kita miliki, yang kita terima dari Allah ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Nafas Allah memberi hidup kepada manusia. Nafas Allah memberi kuasa kepada jemaat. Nafas Allah memberi eksistensi kepada Alkitab pada hari ini. Dan kepada yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, memerlukan Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena di sanalah kekuatan Allah. Sebab dalam Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena ketika Roh Kudus memberi hidup kepada setiap orang percaya, orang yang percaya itu dinyatakan bebas dari hukuman dosa dan hukum maut. Luar biasa bukan? Bagaimana dengan orang percaya pada hari ini? Nafas Allah kita perlukan dalam firman-Nya, dalam kuasa Roh Kudus untuk hidup dan menuntun setiap keputusan kita. Yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh takut untuk bersaksi, sebab nafas Allah telah dikaruniakan kepada kita untuk memberi kuasa kepada kita. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari saudara, hidup oleh kasih karunia Allah, karena Allah telah membuskan nafasnya
kepada kita untuk melayani Dia. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menguduskan dalam hati kami masing-masing, bahwa Engkau telah memberikan hidup kepada kami, hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pun kami memegang Alkitab, yang adalah oleh karena ilham roh-Mu, oleh nafas-Mu sendiri, Tuhan. Biarlah kami menghargai dan mencintai firman-Mu. Dan bahkan kepada jemaat-Mu Engkau telah memberikan kuasa, dengan kuasa Roh Kudus, dalam membangun dan juga dalam memberitakan Injil dan membangun jemaat-jemaat baru. Pakailah hidup kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat-Mu dan visi-Mu tanamkan dalam kami masing-masing. Tuhan, kuduskan firman dalam hati kami, dan yang tidak berkenan mohon pengampunan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami.